Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan tonton terus video ini. Jangan lewati atau jangan di skip video ini, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah saya saat ini adalah dikritik untuk maksud baik. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian: seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang pada umumnya suka mengkritik orang lain, tetapi marah jika dikritik? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada rumah tangga yang mempunyai kebiasaan untuk menghindari pertikaian dengan tidak mengkritik suaminya, dengan tidak mengkritik istrinya, dengan tidak mengkritik orang tuanya, dan lain sebagainya. Ada istri yang harus selalu menuruti apapun yang diputuskan suaminya, dan ada juga suami yang harus selalu memenuhi segala permintaan istri. Sudah tentu Bapak Ibu Saudara, anak yang berani mengkritik, menurut orang tua, anak tersebut adalah anak yang kurang ajar dan dianggap kurang ajar ketika mengkritik orang tuanya, dan bahkan akan dikatakan bahwa anak itu tidak tahu diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya pengkritik selalu dikatakan orang yang tidak baik. Pengkritik selalu dikatakan orang yang tidak benar. Pengkritik selalu dikatakan orang jahat. Tetapi kata firman Tuhan tadi, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ada seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tujuannya apa? Agar supaya ajarannya tidak salah, kata-katanya tidak salah. Dia berniat untuk mengingatkan orang tersebut agar supaya tidak selalu membuat kesalahan, makanya dikritik. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa jika kita tidak pernah dikritik, maka kita tidak akan tahu salah kita di mana. Kita tidak akan tahu kekeliruan kita di mana. Kita tidak akan tahu bagaimana kita harus mengevaluasi diri kita. Terlebih lagi jika firman Tuhan yang kita dengar sering mengoreksi kita, sering mengubahkan kita, sering mengingatkan kita. Betapa sakit hatinya kita, Bapak Ibu Saudara, merasa hancurnya kita dan menganggap itu tidak benar karena kita tidak mau dikoreksi, karena kita merasa selalu diri paling benar, dan apa yang selalu kita lakukan itu selalu benar, dan orang lain yang mengingatkan kita itu salah. Nah, ini yang sering saya katakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang tidak mau dikritik, orang yang merasa diri paling benar, caranya dia paling benar, langkahnya dia paling benar, sehingga dalam aktivitasnya sehari-hari dia merasa dia paling benar. Nah, kita akan memunculkan berbagai reaksi sebagai bentuk penolakan ketika kita mendengar firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan itu mengoreksi kita, mengevaluasi hidup kita. Nah, mari kita lihat
Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan sampai ayat ke-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita agar supaya kita mengingat bahwa firman Tuhan itu membuat kita dikoreksi. Kenapa perlu dikoreksi? Karena ada sebuah kesalahan. Ya, mungkin apa yang kita lakukan memang tidak sempurna, tetapi kan tuntutan firman Tuhan agar supaya kita dibaharui hari demi hari. Nah, adalah kehendak Tuhan ketika kita dibaharui hari demi hari. Orang yang tidak mau dikritik, apalagi dia memang sudah merasa bahwa diri paling benar, apa yang dia sudah lakukan itu sudah paling benar, program-programnya dia ya di dalam rumah tangga itu sudah paling benar, apa yang ditetapkan itu sudah paling benar. Ketika ada suatu hal, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dan menabrak programnya dia, akhirnya kemudian dia marah seperti itu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mencoba untuk apa? Memperbaiki hidup kita. Seseorang yang punya jadwal yang padat, dia sudah menuliskan setiap jadwal, schedule-nya sudah diatur mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan demikian juga selanjutnya hari Minggu sampai hari kemudian. Dia sudah atur jam sekian saya harus seperti ini, jam sekian saya harus melakukan A dan B, jam berikutnya lagi saya harus melakukan C dan lain sebagainya. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi yang berkaitan dengan keluarga yang berbenturan dengan aktivitasnya dia, dan akhirnya kemudian dia membatalkan jadwal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia diperhadapkan dengan dua pilihan yang dia tidak bisa tolak. Ini yang saya bilang bahwa kita itu nggak sempurna. Kadangkala ada hal yang penting dalam hidup kita yang sebenarnya Tuhan mau koreksi dalam kehidupan kita. Tuhan mau didik dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sudah sangat berpengalaman. Bahkan mungkin ketika kita mengiringi Tuhan sudah mungkin 50 tahun, 70 tahun kita sudah mengenal Tuhan. Tetapi pun itu belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Itu belum cukup, kenapa? Karena kita itu harus dibaharui hari demi hari. Hari demi hari kita harus dibaharui. Kita itu belum sempurna, kita belum sempurna. Kita harus pahami bahwa kita itu nanti sempurna ketika kita sudah selesai di dunia ini, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, kita masih belum selesai, dan kita masih akan terus jatuh entah dalam pikiran kita yang kadangkala terkontaminasi dengan hal dan lain sebagainya, yang kadangkala ketika kita merasa diri benar, orang lain kita persalahkan dan sebagainya. Bahkan kita terlalu menekan orang, memberikan pressure kepada orang lain, yang disebut itu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menekan anak kita itu sehingga mereka sakit hati dan lari dari rumah, sehingga mereka sakit hati dan karena didikan kita salah. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu punya kasih, Tuhan itu juga punya didikan. Jadi kita harus ikuti apa kata Tuhan dan bukan apa kata kita. Nah, ada beberapa cara agar kita tahan dikritik. Nah, ada beberapa cara agar supaya kita tahan dikritik. Cara yang pertama, hiduplah dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin terkenal Amerika Serikat, dia menulis beberapa buku, dan memang buku leadership, dia menuliskan tentang kepemimpinan. Dia mengatakan orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang tahan dikritik. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa beberapa kali tokoh Alkitab ini, ada beberapa tokoh Alkitab yang saya maksudkan hanya salah satu tokoh Alkitab itu, dia dikritik oleh rekan-rekannya sendiri. Tetapi dia mencoba memiliki defensif dengan apa? Dengan dia berkarya, dia menunaikan panggilannya sama dengan Tuhan. Nah, kadangkala ketika kita dikritik, malah kita makin jauh dengan Tuhan. Tapi ketika kita dikritik, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena cara yang pertama kita menghidupi firman Tuhan, dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Cara yang kedua agar kita tahan dikritik adalah kita melekat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jarang sekali orang itu ketika dikritik dia langsung melekat kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia mengalami kritik, dia dikritik oleh beberapa orang, maka dia justru makin jauh dengan Tuhan. Kenapa?
karena dia mengalami downness, dia depresi dan sebagainya. Tapi perkuat iman percaya kita sebagai seorang yang dipersiapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin dipersiapkan oleh Tuhan untuk hal yang mulia, ya, karena Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah dunia ini untuk terus berkarya. Apapun itu, yang penting kita menyenangkan Tuhan. Tujuan kita hanya satu di dunia ini, menyenangkan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara yang ketiga, cara yang berikutnya agar kita tahan dikritik adalah carilah Tuhan selalu. Dalam hidup kita jangan pernah kita berhenti untuk terus mencari Tuhan. Apapun kondisi, apapun kritikan itu, apapun pressure yang kita alami, kita harus cari Tuhan. Kita posisikan, kita berikan tempat kepada Tuhan yang paling terbaik. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah memiliki, dia itu memiliki tempat yang paling terbaik. Tetapi apa salahnya ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Pasti Tuhan akan menghargai apa yang kita berikan. Bukan kata orang, bukan apa yang orang lain katakan tentang perhargaan buat kita, tetapi apa kata Tuhan tentang kita yang membuat kita menjadi berharga. Dan Bapak Ibu Saudara, maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi agar supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.